Oke, knowledge management adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, memilah, mengatur, menyebarkan, dan mentransfer informasi dengan keahlian penting yang merupakan bagian dari ingatan organisasi. Tujuan dari knowledge management adalah memberikan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkannya dimanapun dan kapanpun itu. Yang pertama, knowledge acquisitions. Organisasi dapat memperoleh knowledge dengan berbagai cara tergantung jenis knowledge yang dicari. Yang kedua, ada knowledge storage. Setelah knowledge management harus mendukung rencana pengembangan knowledge storage system, mendorong pengembangan keseluruhan perusahaan untuk mengindekan dokumen dan memberi reward pada karyawan yang meluangkan waktu untuk memperbarui dan menyimpan dokumen dengan benar. Yang ketiga, ada knowledge dissemination. Saat ini telah tersedia berbagai teknologi untuk berbagi dan berkolaborasi knowledge seperti email, instant messaging, portal, jaringan sosial, wiki, dan mesin pencari. Yang keempat, ada knowledge application yang tidak dibagikan dan tidak diaplikasikan pada masalah-masalah praktis yang dihadapi perusahaan dan manajer tidak akan dapat memberi nilai tambah pada bisnis. Manfaat knowledge management yang pertama, mengurangi kehilangan modal intelektual ketika orang meninggalkan perusahaan. Yang kedua, ada skala ekonomi dalam memperoleh informasi dari penyediaan eksternal. Yang ketiga, ada pengurangan redundansi kegiatan berbasis pengetahuan. Yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas dengan membuat pengetahuan yang tersedia lebih cepat dan mudah dalam penerapan rantai. Penerapan rantai nilai knowledge management dalam perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu menciptakan pengetahuan, meliputi membudayakan inovasi, mendukung penelitian dan pengembangan, serta mempromosikan pembelajaran dalam pengalaman. Yang kedua, akuisisi pengetahuan, yaitu membeli pengetahuan, mempekerjakan karyawan baru, serta bermitra dengan organisasi lain, dan mengikuti konferensi dan seminar. Yang ketiga, ada penyimpanan pengetahuan, yaitu membuat sistem manajemen dokumen, serta membangun database pengetahuan, membuat portal internet, membuat komunitas online. Yang keempat, penyebaran pengetahuan. Yang pertama, melakukan pelatihan, mempromosikan mentoring, membuat program komunitas internal, serta menggunakan teknologi informasi. Yang kelima, penerapan pengetahuan, yaitu mengembangkan produk dan layanan baru, serta meningkatkan proses bisnis, membuat keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan inovasi. Yang keenam, ada pengukuran pengetahuan, yaitu melacak dampak pengetahuan, mengevaluasi efektivitas program knowledge management, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan. Penyebaran pengetahuan atau knowledge dissemination. A. Melakukan pelatihan. Adakan pelatihan untuk karyawan tentang cara menggunakan pengetahuan yang telah disimpan dan dikelola. B. Mempromosikan mentoring. Dorong mentoring antara karyawan yang berpengalaman dan karyawan baru. C. Membuat program komunikasi internal. Kembangkan program komunikasi internal yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan kepada seluruh karyawan. D. Menggunakan teknologi informasi. Gunakan teknologi informasi untuk kemudahan akses ke pengetahuan seperti intranet, portal web, dan media sosial. 5. Penerapan pengetahuan atau knowledge application. A. Mengembangkan produk dan layanan baru. Gunakan pengetahuan yang telah disimpan dan dikelola untuk mengembangkan produk dan layanan baru. B. Meningkatkan proses bisnis. Gunakan pengetahuan untuk meningkatkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. C. Membuat keputusan yang lebih baik. Gunakan pengetahuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan informed. D. Meningkatkan inovasi. Gunakan pengetahuan untuk mendorong inovasi dan menciptakan keunggulan kompetitif. Ukuran pengetahuan atau knowledge measurement. A. Melacak dampak pengetahuan. Lacak dampak pengetahuan pada kinerja organisasi. B. Mengevaluasi efektivitas program knowledge management. Evaluasi efektivitas program knowledge management dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. C. Mengidentifikasi area untuk perbaikan. Identifikasi area di mana program knowledge management dapat ditingkatkan. D. Libatkan semua pemangku kepentingan. Pastikan semua pemangku kepentingan termasuk manajemen senior, karyawan, dan pelanggan yang terlibat dalam proses knowledge management. E. Sesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sesuaikan programnya dengan kebutuhan dan tujuan organisasi kamu. F. Gunakan teknologi yang tepat. Gunakan teknologi yang tepat untuk mendukung program knowledge management kamu. G. Ukur dan pantau kemajuan. Ukur dan pantau kemajuan program knowledge management kamu dan lakukan penyesuaian yang dilakukan. Peran knowledge management dalam bisnis menurut para ahli tahun 1995 terdapat dua jenis knowledge, yaitu pertama, touched knowledge adalah knowledge dari para pakar, baik individu maupun masyarakat, serta pengalaman mereka. Misal, kemampuan chef hotel berbintang dalam membuat hidangan lezat, kemahiran seseorang dalam menjual produk, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada explicit knowledge, adalah knowledge yang dapat diekspresikan dengan kata-kata dan angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual, dan sebagainya. Misal, knowledge dapat berada pada buku-buku, pesan suara, grafis, dan lain sebagainya.
Lalu contoh kasus penerapan rantai nilai knowledge management yang sukses di berbagai bidang industri, contohnya teknologi informasi, di mana IBM memiliki salah satu program knowledge management paling canggih di dunia. Perusahaan ini telah menginvestasikan banyak uang dalam teknologi dan infrastruktur untuk mendukung knowledge management seperti portal internet yang luas, sistem manajemen dokumen yang canggih, dan komunitas online di mana karyawan dapat berbagi pengetahuan. Hasilnya, IBM telah mampu meningkatkan inovasi, mempercepat perkembangan produk baru, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.